Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah sama-sama menyimak penjelasan tentang apa itu training. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mengikuti pembahasan tentang mengapa training diperlukan. Atau barangkali judul yang lebih ngehits sekarang ini adalah apakah training di zaman seperti sekarang masih diperlukan? Apakah nggak ketinggalan zaman tuh training? Kita akan temukan jawabannya bersama saya, Muhammad Isman. Shut up and sit down. Sahabat sekalian, training adalah suatu metode untuk mengkondisikan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga raga kita supaya kita siap dan terbiasa dalam melakukan satu aktivitas atau kegiatan-kegiatan tertentu. Kalau dibilang ini sebuah sesuatu yang old fashion, barangkali memang bisa jadi karena ini memang sudah sangat lama, sudah cukup lama metode ini ditemukan. Dari zaman Yunani kuno barangkali begitu, itu training sudah ada. Ya, jadi sebelum melakukan satu kegiatan tertentu, satu aktivitas tertentu, misalnya kegiatan bertarung begitu dalam medan perang. Nah, sebelum melakukan itu maka dilakukanlah training terlebih dulu. Ya, jadi disinkronkan antara pikiran kita, perasaan, dan juga kemudian raga atau tubuh kita. Kita sendiri tahu yang namanya badan kita ini, tubuh kita ini satu sistem. Terdiri dari pikiran, perasaan, dan juga fisik atau raga. Dan itu menjadi satu sistem yang terkoordinasi. Nah, ketika akan melakukan satu aktivitas, maka perlu dikondisikan sehingga badan kita ini terbiasa dengan aktivitas tersebut. Ketika menghadapi kesulitan atau ketika menghadapi masalah dalam aktivitas itu, maka kita sudah bisa menyelesaikannya. Ketika kita harus melakukan gerakan-gerakan tertentu, kita juga bisa melakukannya. Inilah kenapa dibutuhkan training. Nah, kemudian metode ini juga digunakan dalam pelatihan-pelatihan olahraga. Ya, seperti misalkan bela diri begitu, kemudian juga olahraga-olahraga yang saat itu berkembang, sepak bola dan seterusnya. Lalu, metode ini juga diimplementasikan di dalam militer. Ya, jadi sempat ada satu research begitu yang menyatakan bahwa kalau pasukan itu di training terlebih dulu, ya, disediakan tempat-tempat training, baik itu sebelum dia diberangkatkan ataupun di medan perangnya, di wilayah tertentu di medan perang, itu disediakan tempat untuk training, maka kecenderungan untuk mengalami kekalahan atau kecenderungan untuk jumlah pasukan yang mati itu akan menjadi lebih sedikit. Ya, jadi berdasarkan asumsi itu atau berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dibentuklah pusat-pusat pelatihan militer, baik itu sebelum diberangkatkan ke medan perang ataupun di wilayah peperangan di satu tempat tertentu yang tersembunyi biasanya, ya. Kemudian di era revolusi industri, kita tahu bahwa di masa itu orang-orang mendirikan pabrik, melakukan proses produksi massal, melakukan kegiatan ekonomi, yang artinya pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu menyerap banyak tenaga kerja, memerlukan banyak tenaga kerja. Dan pada saat itu belum ada satu sistem yang mengatur bagaimana tenaga kerja ini dipersiapkan, skillnya harus segimana, kontribusinya harus apa saja. Itu belum ada satu sistem yang benar-benar bisa mengatur sampai sedetil itu. Ya, jadi kalau teman-teman masih ingat begitu ya, ketika nonton film yang latarnya itu di zaman revolusi industri, Anda bisa menyaksikan sebuah adegan di mana banyak sekali orang berkumpul di depan satu pabrik atau di depan satu perusahaan. Kemudian mereka berteriak-teriak, ya, pick me, choose me, gitu ya. Jadi minta untuk dirinya dipilih supaya bisa bekerja, ya. Nah, pada saat yang sama personalia atau bagian HRD lah ya kalau sekarang,
menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang yang hari itu dibutuhkan. Misalkan yang berkerumun itu adalah 30 orang, tapi yang dibutuhkan hanya 5, ya, maka dia akan memilih 5 orang. Dan setelah terpilih, diizinkan masuk ke dalam pabrik, lalu kemudian hanya diberikan sedikit briefing, setelah itu langsung bekerja. Jadi tidak ada satu sistem khusus yang mempersiapkan orang ini supaya siap bekerja. Ya, hanya diberikan briefing seadanya dan pengenalan secukupnya. Nah, ternyata di zaman revolusi industri itu banyak sekali dilaporkan adanya kesalahan-kesalahan dalam bekerja, kegagalan-kegagalan dalam produksi, bahkan sampai kecelakaan-kecelakaan kerja. Ya, nah kemudian ya ada satu perusahaan namanya Ho & Co, nulisnya Hoe dan Co gitu ya. Ho & Co ini adalah sebuah perusahaan produsen mesin cetak. Si perusahaan ini kemudian mengadopsi sistem training yang tadi saya sudah ceritakan di sesi pertama, di sesi sejarah itu. Jadi sebelum masuk ke dalam area pabrik dan bekerja, orang-orang yang direkrut itu ditaruh dulu di camp, ya, ditaruh dulu di camp, di pusat pelatihan. Di situ diberikan pengetahuan tentang mesin cetak. Lalu kemudian diberi kesempatan untuk melihat, membongkar, memasang kembali, kemudian memperbaiki dan sebagainya, ya. Nah, lalu setelah mereka siap dalam kurun waktu misalkan 1 bulan gitu, barulah diterjunkan untuk ke pabriknya. Dia benar-benar melaksanakan proses kerjanya gitu, bukan lagi training. Nah, ternyata hal tersebut menarik perhatian dari seorang ahli manajemen, Donald Kirkpatrick. Well, you know that, ya. You know him, begitu maksudnya. Ya. Anda tahu Donald Kirkpatrick ini adalah seorang yang sangat terkenal di dalam dunia pelatihan. Amat dikenal dengan konsepnya yang berjudul evaluasi pelatihan 4 level atau Training Evaluation 4 Level. Apa yang dilakukan oleh Ho & Co ini, dan kabarnya ada beberapa perusahaan lagi, itu menarik perhatian dari Donald Kirkpatrick. Lalu kemudian Donald Kirkpatrick meneliti ya di perusahaan tersebut, di Ho & Co tersebut, dan kemudian mengevaluasi ya. Beliau ini membandingkan antara orang-orang atau tenaga kerja yang terlatih yang ada di pusat pelatihan dengan orang-orang yang bekerja tanpa diberi pelatihan, ya, dibandingkan, lalu dilihat hasilnya, dan ternyata hasilnya cukup mencengangkan, teman-teman sekalian. Orang-orang yang baru dilatih ini ketika bekerja itu kerjanya hampir perfect, almost perfect. Sementara orang-orang yang tidak terlatih itu banyak melakukan kesalahan, terjadi kegagalan-kegagalan dalam bekerja, dan tentu saja perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kemudian dari situ dipublikasikanlah ya penelitiannya Donald Kirkpatrick tersebut, dan akhirnya dunia mengenal dengan judul 4 Level Training Evaluation. Ya, jadi sebetulnya karena pada saat itu Donald Kirkpatrick sedang meneliti Ho & Co dan beberapa company tentang penerapan konsep sistem training di dalam perusahaan, dan pendekatannya adalah pendekatan evaluatif karena ingin lihat hasilnya, maka konsep yang lebih terkemukanya adalah 4 level evaluation. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat kembali dan telusuri lagi, Donald Kirkpatrick itu bukan hanya menghadirkan konsep evaluasi, melainkan berbicara tentang desain pelatihannya juga, ya, karena evaluasi itu nanti akan memberikan rekomendasi terhadap desain pelatihan, termasuk terhadap bagaimana bagusnya trainer mengajar, mendeliver materi trainingnya, bagaimana metode yang digunakan, dan bagaimana tahapan identifikasi atau analisa kebutuhan pelatihan dilakukan. Ya, jadi komprehensif sekali apa yang dikerjakan oleh Donald Kirkpatrick. Cuma kita memang hanya mengenal beliau itu lewat karyanya 4 Level Training Evaluation. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, ya. Mengapa training diperlukan? Ya, jadi kita bisa tarik satu kesimpulan. Yang pertama, training diperlukan agar supaya kompetensi atau kemampuan kerja dari
orang-orang yang bekerja itu menjadi mumpuni, menjadi sesuai dengan standar. Ketika kompetensinya sesuai dengan standar, ya, knowledge, skill, attitude-nya sesuai dengan standar, maka kecenderungan untuk terjadi kecelakaan kerja, kegagalan dalam produksi, sampai ke kerugian yang dialami perusahaan itu bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, apakah di zaman seperti sekarang ini yang serba modern, yang serba terdigitalisasi dan sebagainya, masih layak metode training digunakan? Apakah training masih harus tetap diberikan di era semodern ini? Nah, tentu saja ini akan kembali pada pertanyaan mengenai kondisi pegawai kita atau mengenai kondisi karyawan kita. Apakah masih ada pegawai atau karyawan yang kompetensinya tidak memenuhi standar, kurang sesuai knowledge-nya, tidak pas skill-nya, tidak sesuai juga attitude-nya? Nah, kalau memang itu masih terjadi, maka salah satu rekomendasinya, ya bahkan kecenderungan rekomendasinya adalah training. Mengapa? Karena training ini adalah satu model peningkatan kompetensi secara bertahap, mulai dari pengisian knowledge dari level yang basic sampai dengan ke level yang sesuai dengan standar. Demikian juga dengan skill, demikian juga dengan attitude. Ya, jadi kalau knowledge-nya itu masih terjadi gap, nah dengan training, gap itu akan tertutup. Kalau skill-nya masih ada gap, ada jurang begitu, ada antara begitu, ketika diberikan training, maka maka gap itu tertutup. Dan attitude juga demikian. Ya, jadi kalau masih ada, ya kita masih butuh training. Lalu kalau misalnya pendekatannya kan harus di kelas, dikumpulkan di kelas, tidak efektif, tidak one to one, masif, dan sebagainya. Itu bukan berarti trainingnya tidak dibutuhkan, tetapi metode dalam pelatihannya atau metode dalam trainingnya yang harus lebih divariasikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya kalau pelatihannya adalah sasarannya adalah sasaran kompetensi teknis, ya lebih banyak fokus di praktek-praktek, lebih banyak fokus di membahas proses-proses kerja yang real gitu, bukan membahas theoretical, bukan membahas pemahaman, bukan membahas case gitu, tetapi benar-benar dihadapkan pada hal yang sifatnya teknikal. Oke, jadi itu saja kesimpulannya mengapa kita perlu training, karena kita perlu SDM yang kompeten. Apakah perlu dilakukan di zaman semodern ini? Ya, kita lihat kembali kondisi dari SDM-nya. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di pokok bahasan berikutnya.